Sebenarnya rencana Pak Erick Thohir ini bukanlah barang baru, tetapi aksi yang baru, action baru. Rencananya sudah lama sebenarnya sejak 23 tahun yang lalu. Tapi barangkali kuncinya ini yang kita harus pahami, bahwa BUMN ini memang harus melakukan upaya restrukturisasi. Sedikit background bahwa pada tahun 98 di era krisis IMF masuk menuntut agar BUMN ini diprivatisasi saja. Nah, saya tidak setuju karena saya mengatakan harus ada peningkatan nilai. Oleh karenanya, maka harus ada profitisasi dulu sebelum privatisasi. Nah, untuk mencapai tahapan profitisasi yang menguntungkan harus ada restrukturisasi dulu. Jadi strateginya 23 tahun yang lalu itu sudah ada restrukturisasi, profitisasi, baru privatisasi. Nah, dalam konteks restrukturisasi sebenarnya secara singkat itu kan kita bisa lihat BUMN itu ada yang stand alone, berdiri sendiri ya. Tidak usah diapa-apakan, hanya diperbaiki saja. Misalnya PLN, Pertamina, itu kan dia berdiri sendiri. Lalu ada yang di merger, misalnya Bambu Midaya, BDN, Exim, Bapindo itu di merger menjadi Bank Mandiri. Lalu yang ketiga ada yang namanya yang di holding ya. Sekarang kan juga sudah diteruskan holding di bidang pertambangan, semen dulu sudah ada, pupuk juga sudah ada, sekarang energi sudah ada. Nah, itu holding. Nah, itulah pola dan arah daripada pembenahan BUMN kita sekarang ini yang sebenarnya juga sudah dipetakan era saya tahun 1998-99. Nah, yang keempat itu divestment. Artinya BUMN yang menjadi beban dan tidak mungkin kita turn around, tidak mungkin kita perbaiki, itu harus dilepas saja, di divest. Apakah itu dijual, apakah itu ditutup, apakah itu diserahkan kepada karyawan, dan itu 1998 seperti Sandang, Ikhlas, Trading, Leces, itu sudah dipetakan pada waktu itu. Makanya saya mengatakan ini bukan barang baru, tetapi aksi yang baru oleh menteri yang baru ini gitu Pak Erick Thohir punya keberanian untuk melakukan hal-hal yang harus dilakukan itu. Jadi langkah-langkah ini memang sudah seharusnya dilakukan, ini sudah terlambat. Misalnya saja ya, apakah itu Ikhlas atau Sandang dulu, pemikiran saya waktu itu ya udah jual aja kepada karyawan, biar karyawan itu bisa mengelola sendiri gitu, dan mungkin bisa lebih profitable karena di situ tidak ada birokrasi, mereka yang mengelola, mereka juga yang memiliki, jadi pasti efisiensinya tinggi. Karena begini, Pak Erick benar ya bahwa mungkin asetnya tidak besar, tetapi justru karena dia problem children itu menyita waktu dan tadi disebutkan juga itu melahirkan ketidakpastian. Kasihan dong karyawannya. Jadi saya sangat sependapat bahwa harus ada keputusan yang cepat ya. Cuma bagaimana caranya, apakah itu hanya ditutup saja atau barangkali ada swasta yang mau ambil alih ataukah karyawan barangkali yang mau mengelola, itu sesuatu yang bisa bergerak sendiri sebagai badan usaha yang sudah tidak lagi dimiliki oleh negara, jadi bukan lagi BUMN. Jadi, untuk informasi lebih lengkap dan berita terkait, jangan lupa klik link di deskripsi. Install juga aplikasi CNBC Indonesia di App Store maupun di Play Store, dan please subscribe ya guys.